Di sini sudah bertambah ya menjadi 2 juta. Pada series ini kita akan mulai mengumpulkan 10 juta pertama. Sebagaimana tangga ternak uang, tangga yang pertama mengumpulkan 10 juta di dalam rekening. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam 10 juta tadi, ada beberapa hal yang saya temui selama saya membuka usaha counter, yakni tentang kenaikan harga, tentang berobat, dan juga realitas. Yang pertama yakni tentang kenaikan harga. Dulu saya kira usaha counter itu sangat simple ya. Kita kulaan beli barang, kemudian kita jual kepada konsumen, kemudian kita rekap penjualan kita per harinya, dan ya cuma seperti itu yang terjadi setiap harinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata barang-barang yang saya jual itu mengalami kenaikan harga dan saya belum siap menghadapi kejadian tersebut. Sekitaran tahun 2023 kalau enggak 2024 itu terjadi kenaikan besar-besaran di sektor seluler. Mulai dari paket data, pulsa, sama apalagi ya, token listrik kalau nggak salah terakhir itu. Nah, pada kenaikan yang pertama itu saya masih siap, dari segi modal juga masih siap. Yang kedua, mulailah banyak produk-produk seluler terutama dari voucher ya. Dari voucher itu mengalami kenaikan harga yang besar. Saya nggak menyangka ternyata dalam menjalankan bisnis itu pikiran saya terbuka lebar, tidak hanya khusus terhadap apa yang saya jual, tapi ternyata juga kondisi ekonomi di luaran sana ya. Saya tetap berusaha, tetap mencari celah bagaimana counter pulsa ini bisa berjalan. Akhirnya saya menemukan solusi, yakni saya membuka bisnis pembayaran ya, mulai dari setor tunai, kemudian tarik tunai, bayar listrik, e-wallet, bayar pajak, dan lain-lain, supaya counter saya bisa tetap berjalan dan omset saya bisa naik. Tentunya kalau omset naik, harapannya profit pun juga naik. Selanjutnya yang kedua yakni tentang berobat. Waktu itu saya punya sakit sinusitis yang terpaksa harus dioperasi di rumah sakit. Pada waktu itu saya mengandalkan KIS, bantuan kesehatan dari pemerintah. Alhasil karena saya memakai KIS, saya perlu waktu sekitar 7 hari untuk mengurus administrasi. Banyak sekali persiapan administrasi yang diperlukan guna bisa berobat menggunakan KIS. Andai saja saya punya kelebihan uang, saya punya asuransi, mungkin saya tidak perlu waktu 7 hari hanya untuk mengurus administrasi. Dan saya juga langsung mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Tapi saya tidak menyerah ya, saya bersyukur dengan adanya bantuan tersebut meskipun membutuhkan waktu 7 hari, saya bisa mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Tetapi pesannya di sini bukan soal adanya bantuan kemudian menyayangkan waktu 7 hari itu enggak. Karena yang saya ambil dari kejadian itu adalah bahwa kalau kita nggak punya uang banyak, kalau kita nggak punya dana lebih untuk berobat itu kita sangat sulit. Mulai dari antri pendaftaran, kemudian pengurusan administrasi, penanganan dari rumah sakit, itu kalau kita nggak punya uang, kita akan dinomor duakan lah ya istilahnya, enaknya ngomong. Tentu mereka dari pihak rumah sakit akan mendahulukan orang-orang yang berobat mandiri. Istilahnya ada berobat mandiri, ada berobat umum. Kemudian yang ketiga, ini terjadi di dalam lingkungan saya, di mana saya menemui bahwasanya orang-orang yang punya modal besar, orang-orang yang istilahnya kategori atas lah ya, menengah ke atas, itu mereka mendapati penghormatan khusus dari banyak warga sekitar.
terutama dalam hal kebijakan, karena mereka itu dengan modal yang mereka miliki, ya yang pertama mereka bisa mempekerjakan warga sekitar, itu positif sekali. Kemudian yang kedua, mereka juga membantu pendanaan lingkungan, itu juga positif. Cuma ya itu tadi, reaksi masyarakat terhadap orang yang bermodal besar, yang punya ekonomi kelas atas lah, itu masyarakat seperti tidak melihat kesalahan, tidak melihat celah kekurangan dari orang tersebut. Pokoknya apa yang dikatakan orang itu, let's say katakan keputusannya kurang bisa diterima, secara nggak sadar akan diterima keputusannya, akan dihormati oleh masyarakat. Cuma di sini pesan yang saya ambil itu bukan saya tidak suka dengan keberadaan pemilik modal itu, cuma ya supaya kita bisa imbang lah ya antara pemikiran dan juga apa ya, kebijakan yang diterapkan itu kita bisa seimbang, itu maka kita juga harus memiliki value yang sama dengan mereka, baik berupa pengetahuan, berupa materi, itu juga diperlukan keseimbangan terhadap mereka. Karena kalau enggak, ya kita cuma bisa bilang setuju, bilang nggih, tanpa ada sesuatu hal yang bisa kita gunakan untuk menyanggah pendapat dari orang yang punya modal. Bukan untuk bermusuhan, tapi supaya kita itu bisa punya ruang untuk menyampaikan pendapat kita di masyarakat, supaya kita tidak cuma bilang setuju, tapi kita juga setuju dan tahu prosedurnya kebijakan itu gimana, dampak-dampaknya kepada lingkungan itu kayak gimana, kita juga bisa tahu. Nah, dari 3 penemuan yang saya temui di dalam karir saya, maka 100 juta pertama saya dalam usia ini itu sangat penting supaya bisa dicapai, supaya bisnis saya bisa berjalan, saya bisa berobat dengan mudah, saya bisa berkecimpung di sosial, itu juga dipandang sebagai orang yang sama, bukan dipandang sebelah mata. Sebagaimana video kemarin, kita akan mulai mengumpulkan 10 juta di rekening. Tangga ternak uang pertama adalah mengumpulkan 10 juta pertama dalam rekening. Nah, untuk saya pribadi, saya akan mengumpulkan 10 juta itu dari rekening. Saya belikan reksadana pasar uang menggunakan aplikasi Bibit, supaya saya tidak bisa mengutik-ngutik apa yang sudah saya kumpulkan. Nah, di aplikasi Bibit ini saya akan mulai membeli reksadana pasar uang. Kita akan lanjut ke ini, tangga 10 juta. Nah, di sini saya sudah mulai dengan 1.300.000, maka saya akan mulai membeli reksadana pasar uang yang namanya BRI Seruni Pasar Uang 3. Jadi ini adalah reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi Bank BRI. Nah, ini tentunya juga lumayan, setahun itu naiknya 5,53%. Jadi ini diterbitkan oleh Bank BRI. Nah, alokasi asetnya adalah pasar uang dan kas itu ada 27%, kemudian efek bersifat utang itu 72%. Nah, di sini mereka akan menempatkan di ADMF, BNI, FR, JAG. Nah, ini banyak sekali ya, ada yang beli 38 detik yang lalu, 6 menit yang lalu. Nah, kita bisa mengestimasi ya, kalau kita estimasinya 1 juta per bulan selama setahun itu, maka aset kita akan bertumbuh jadi 12.312. Kayak gitu. Ini rendah resiko ya, rendah resiko. Nah, tingkat resiko rendah. Nah, ini. Tapi di sini kita juga memperhatikan ini total AUM.
aset under management, yakni jumlah dana yang dikelola, dan juga expense ratio, seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pengelola reksadana. Semakin kecil itu semakin baik ya. Oke, kita akan beli. Nah, dalam RDN wallet kita punya tabungan 700.000, berarti per hari mengumpulkan 100.000. Oke, kita akan beli 700.000. Oke, beli sekarang. Nah, kita juga bisa melakukan ini ya, SIP, nabung rutin setiap bulan, tapi ini kita matikan aja. Kita setuju, bayar sekarang. Kita bayar pakai RDN wallet. Yap, pembayaran berhasil. Nah, kita cek di order. Nah, pembayaran berhasil ya. Kita akan menunggu verifikasi manajer investasi. Oke, sampai di sini dulu pembelian reksadana pasar uang sudah selesai. Kita akan lihat. Nah, di sini sudah bertambah ya menjadi 2 juta. Kita tinggal tunggu verifikasi besok. Oke, terima kasih.